Shalom Jemaat GPP Palu yang dikasihi Tuhan. Suatu anugerah dan sukacita yang luar biasa, kita kembali dapat bertemu dalam ibadah online GPP Palu pada hari ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah online hari ini. Selamat datang, selamat beribadah. Sebelumnya perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, baca Alkitab ketika pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, dan berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, mohon jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, duduklah dengan sopan dan gunakan pakaian yang sopan. Selamat menikmati pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh ada di tempat ini, itu karena kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua, amin. Seberapa banyak yang datang dengan sukacita pada pagi hari ini, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Sebab Dia Allah yang layak, yang berhak menerima pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Mari sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan buat pemeliharaannya dan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami, sebagai rasa syukur kami atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami semua. Namun sebelum itu Tuhan, kami mohon ampun atas setiap pelanggaran tingkah laku, perbuatan, pikiran, dan hati kami yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mohon ampun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan, agar kami layak menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati juga sidang jemaat-Mu yang di dalam perjalanan saat ini. Biarlah Engkau sertai mereka, tibakan tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Dan kami yang berada di sini, biarlah terus Engkau urapi dengan urapan-Mu yang baru, sehingga kami terus dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan akan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkaulah pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami semua. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku berharap hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
kepadamu ya Allahku. Saja kita semua bangkit berdiri. Tuhan kaulah pengharapanku, Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan kaulah pengharapanku, Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh, Yesus Tuhan, Engkau perlindungan kami, Engkau tempat kami berharap, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Oh Yesus, mulut kami penuh pujian, menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Engkau mulia, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang Yesus Tuhan, Allah sumber kekuatan, Allah sumber pengharapan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dipulihkan. Engkau Allah yang dahsyat, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Oh Yesus, Allah yang kudus, Allah yang dahsyat. Oh
taka siarara tisi karamu hiarara marhu ina karala siaramu hiarara taka siaramu hiarara yana kasiaramu ina kata siara karehe hiarara kasiarara mau ina takarara ya masti oh Yesus Tuhan, tempat kami berharap, tiada Allah seperti-Mu. Oh Yesus, pengurapan yang baru melimpah atas hidup kami, yang tetap memuji dan meninggikan nama-Mu. Oh, Engkau mulia, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami, Engkau Allah sumber kekuatan kami, Engkau Allah sumber pengharapan kami. Oh Yesus, naikkan pujian kita, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Kebaikan-Mu tak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus menaikkan pujian kami, kami mau terus menaikkan penyanjungan kami. Oh Yesus, mulut kami penuh dengan pujian, penyembahan kepadamu Yesus, sebab Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak terima pujian. Syiarara ya masyarakat dan taka syiaramu Syiarara ya ramase Syiarara ya taka syiaramu Syiarara ya masti Syiarara ya taka syiaramu Syiarara ya masyaramu. Oh syiarara taka syiaramu. Mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Engkau
Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami semua. Saat ini Bapak, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terimalah puji-pujian kami pada pagi hari ini. Bebaskan roh kami. Kami mau terus memuji dan menyembah Engkau pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya datang dengan sukacita yang luar biasa, amin. Kalau kita boleh hadir di tempat ini, Tuhan kasih kekuatan, kesehatan, itu karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Mari, boleh berikan kata yang memberkati. Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik, kiri kanannya, silakan. Luar biasa. Yesus perkasa. Yesus dahsyat. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bertemu dalam kasih-Nya, Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. bertemu dalam Kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saja kita semua bangkit berdiri. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan lihat kiri kanannya. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus. Lebih lagi saudara, lebih lagi. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, amin. Amin. Kita dengan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan,
Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. sama-sama kita serukan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Bahwa Tuhan juga, Gunung batuku, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, kota bentengku, bahwa Tuhan juga, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. aku percaya, akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. bahwa Tuhan juga, Bahwa Tuhan juga, gunung batuku. amin. Bahwa Tuhan juga, kota bentengku. Bahwa Tuhan juga, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya, Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. aku percaya, Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. tempat perlindungan, Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi. haleluya. Sekali lagi kita berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Puji nama Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Selamat datang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, baik yang duduk di dalam gedung ini maupun yang ada di luar, dan juga yang mengikuti live streaming dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang juga bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Jika ada yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami dalam ibadah pagi ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jika tidak ada, kita akan sambut saudara kita yang berulang tahun,
Yang saya sebutkan namanya dan hadir, silakan berdiri untuk kita doakan. Angelina Familia Pangandahen, Darmawati Patiung, Ciah Ping Ing, Bu Cendri Ikawanto, Indra Jaya Panginja, Cynthia Putri Septiana Rifai. Ada yang hadir yang saya sebutkan namanya? Ya, baik, kita doakan. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan sudah tambahkan usia mereka. Kiranya dengan tambahan usia ini membawa mereka semakin memahami makna kehidupan mereka sebagai orang percaya. Berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pelayanan, pertumbuhan rohani, semuanya diberkati Tuhan. Buatlah menjadi berhasil segala apa yang dikerjakannya, dan kiranya Tuhan Roh Kudus menuntun mereka semuanya mencapai seluruh rancangan Allah tergenapi dalam kehidupan mereka. Pertolongan, perlindungan dari segala yang jahat dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, hancurkan dan singkirkan dari hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkat Allah turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami sampaikan bahwa telah dipanggil pulang ke rumah Bapa Ibu Sarce Lucie Umar tadi malam jam 7.15 waktu Indonesia Barat di Malang. Ibadah penghiburan nanti malam jam 7.30 malam, ya. Jadi sebentar 7:30 malam ada ibadah penghiburan karena jenazah akan tiba sekitar jam 6 sore, ya, atau mendekati jam 6. Ini akan tiba di Palu dan kita akan sama-sama menghadiri ibadah penghiburan untuk malam hari ini 7:30 di rumah duka. Nah, untuk tempat rumah duka ada saudara bisa baca di WA grup masing-masing, baik yang ada dalam grup WA Diakonia maupun juga di grup kategorial. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan lanjut memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan juga sekaligus terima kasih bagi saudara, apapun berkat, apapun persembahan saudara, partisipasi, baik doa, baik pemikiran, tenaga, dana untuk pembangunan gereja kita yang sedang dalam tahap finishing. Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah ganda. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Salam saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Kami murid SJG angkatan yang kedua akan mempersembahkan pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara dalam 5 bahasa sekaligus: Lauze, Nias, Rote NTT, Jawa dan Sulawesi Utara. Tuhan Yesus memberkati. Shopu ite songa lalong shopu ite songa lalong shopu ite songa aku isende-endenye lalong shopu Songa lalong shopu lite songa lalong shopu lite songa lalong shopu lite songa atuli sende Bako Yesus asam buah hitam. Bako Yesus asam buah hitam. Bako Yesus asam buah hitam. Ya tak ada
Saja kita semua bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan untuk
kebaikan-Mu Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, Oleh segenap kasih-Mu Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. sama-sama kita serukan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. ku telah mati, Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami mengakui Tuhan, sampai saat ini kami boleh ada semua karena karya kasih-Mu dalam kehidupan Amin. kami. Terima kasih Tuhan buat keselamatan. Terima kasih Tuhan buat limpah damai sejahtera yang terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Amin. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang berdiri di hadapan-Mu Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Amin, Tuhan. Dan kami boleh diberkati melalui puji-pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan,
Engkau boleh terus menyatakan isi hatimu kepada kami. Berfirmanlah melalui hambamu pagi hari ini. Urapi hambamu yang akan menyampaikan isi hatimu Tuhan. Urapi kami semua. Kami tahu Tuhan, setiap kami membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu lah yang menerangi jalan kehidupan kami. Sehingga kami boleh tetap terus berjalan di dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih roh jahat dalam bentuk apapun yang berusaha mengalihkan konsentrasi kami. Dan roh ngantuk juga Tuhan. Kuasanya kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk menerima isi hati-Mu yaitu kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita baca di dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Kita baca mulai ayat yang ke-5. Kita akan baca bergantian. Kalau saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan. Saya baca ayat yang ke-5, saudara baca ayat yang berikutnya dan seterusnya beberapa ayat berikutnya. Kita bergantian membacanya. Saya mulai. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ganti. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ganti. Kita lanjut pembacaan kita. Lukas 18. Lukas 18. Kita baca mulai ayat yang ke-9. Kita baca mulai ayat yang pertama. Ya, saya baca duluan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lanjut. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ganti.
Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Lanjut. Tidakkah Allah yang membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Sama-sama. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini kita masih bicara dan belajar lebih mendalam tentang iman. Karena dua peristiwa ini semuanya adalah koreksi tentang iman. Perwira Kapernaum itu membuat Yesus harus membuat satu pernyataan. Belum pernah aku jumpai iman sebesar ini di antara orang Israel, di antara umat Allah. Atau kalau kita kasih kalimat untuk masa kini, belum pernah aku jumpai iman sebesar ini di antara orang Kristen. Kan aneh, ya kan? Nah, kemudian janda yang berdoa, ya janda yang selalu berseru minta supaya dibela dan dibenarkan haknya. Maka Tuhan memberikan juga komentar tentang iman. Agar setiap orang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi adakah ketika anak manusia datang, adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Berarti krisis iman ini luar biasa. Nanti satu saat ada topik tentang krisis iman. Tapi kita mau belajar dulu pagi ini adalah ketaatan dalam iman. Penting sekali kita mendalami sebegitu rupa tentang iman ini. Sebab semakin saudara sungguh-sungguh dalam berbagai kegiatan dan berusaha untuk sungguh-sungguh bergumul, tetapi apa yang saudara dapati tidak sesuai dengan yang saudara ketahui tentang iman, maka saudara akan menjadi orang Kristen yang kecewa dan bisa pindah kepercayaan. Dan itu sudah terjadi. Ada beberapa tayangan-tayangan yang kita jumpai di medsos. Orang-orang yang tadinya malah mantan pendeta beralih kepercayaan. Hanya kenapa? Kekecewaan yang dia alami sebagai orang percaya karena tidak sesuai dengan apa yang dia tahu tentang iman. Itu sebabnya saudara, karena kita sebagai orang percaya Tuhan sudah tetapkan ketika kita lahir baru harus hidup oleh iman. Maka masalah iman ini perlu sekali kita dalami. Ketaatan di dalam iman, berarti adakah ketaatan di luar iman? Banyak sekali. Tetapi bagi yang melihat, bagi yang menyaksikan, seolah-olah ketaatannya itu, kesungguhannya itu karena imannya, padahal bukan. Ketaatan karena kepujian dari agamanya juga boleh terjadi. Dan itu bukan, itu adalah ketaatan di luar iman. Ketaatan terhadap ayat-ayat firman Tuhan juga yang dia lakukan. Bisa terjadi juga ketaatan yang di luar iman karena itu untuk kepujian. Nah, jadi memang saudara, kita perlu menjadi orang percaya yang kokoh, kuat, tegar, teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun realita hidup kita. Itu tergantung sejauh mana kekuatan ataupun akar tanaman itu atau fondasi dari bangunan itu.
Bahkan kalau kita melihat tanpa menghakimi, tapi dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan pun juga melakukan pelayanan di luar ketaatan dalam iman. Tapi untuk kepujian diri. Untuk kehebatan diri. Olehnya kalau kita tidak mendalami akan tentang iman dan iman kita kepada Kristus, maka kita akan terjebak dan kita anggap itu kita sudah melakukan ketaatan di dalam iman. Hal-hal yang membingungkan daripada mereka-mereka yang melakukan ketaatan di luar iman, kadang-kadang membuat kita terkagum-kagum dan lain sebagainya, dan kita mau meneladaninya. Padahal, mari kita, apa yang kita baca tadi, iman sampai saat akhir zaman, di penghujung akhir zaman, masih menjadi masalah. Bahkan sangat jelas, ketika anak manusia datang, kapan anak manusia datang? Bukankah itu menunjukkan adalah saat-saat di penghujung akhir zaman? Bukankah itu menunjukkan bahwa itulah masanya sekarang ini? Dan Alkitab berkata, adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Kita semua adalah orang yang sudah percaya, sudah beriman dalam Kristus. Dan ketika Tuhan melihat setiap pribadi kita, adakah dia jumpai iman di dalam diri kita? Nah, inilah yang harus, jangan kita tidak bisa menilai hanya karena kita beribadah, apalagi tidak beribadah. Ya, kita melayani, apalagi tidak melayani. Kita melakukan ini dan itu, apalagi kalau tidak. Nah, karena ini ayat sangat jelas, ketika anak manusia datang. Dan kita tahu kata anak manusia datang itu adalah berarti akhir zaman dan penghujung akhir zaman. Adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Jadi bukan hanya sekelompok orang percaya. Dan kata, adakah dia menjumpai iman di bumi ini? Dia tidak berbicara secara umum, tapi dia berbicara, ini menunjukkan kepada keberadaan orang percaya, keberadaan umat Tuhan. Adakah ia menjumpai iman di bumi ini? Berarti bisa kata lainnya, nyaris tidak ada. Berarti masih ada, tapi nyaris tidak ada. Berarti sangat sedikit. Nah, oleh karena itu, kenapa? Karena pengalaman ketika kita menjadi percaya atau baru awalnya kita lahir baru dan disuruh menjalani hidup baru kita. Ada banyak pengalaman ataupun kita mulai dibawa masuk dalam pengalaman iman. Dan pengalaman iman hadir ketika ada realita-realita yang kita hadapi. Atau ada masalah-masalah yang kita hadapi. Dan pengalaman iman pada awal kita lahir baru adalah hal-hal yang sangat spektakuler. Kehebatan Tuhan, kemahakuasaannya, keluar biasaannya. Sampai untuk apa? Untuk meyakinkan saudara dan saya Allah itu maha besar, maha kuasa, perkasa dan lain sebagainya. Jadi tahap pengalaman iman dari awal lahir baru, Allah memperkenalkan dirinya kepada saudara supaya saudara tahu siapa dia, sehingga kita bisa benar-benar hanya menggantungkan segenap hidup kita, pengharapan kita dan sumber kekuatan kita adalah kepada Tuhan. Tidak kepada lain. Tetapi setelah kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, maka pengalaman-pengalaman iman yang berikutnya mulai hadir dengan hadirnya masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Oke? Jadi inilah untuk apa? Supaya kita semakin dewasa. Sama saja kita bawa anak kita sekolah mulai dari apa? Playgroup. Namanya saja playgroup, kumpulan bermain. Jadi memang anak-anak itu hanya bermain dengan segala macam menu yang diberikan padanya. Tapi bukan kan tidak seperti itu kan terus menerus.
dia akan pindah lagi ke TK. Di TK sudah mulai diajar bukan cuma bermain dan makan dan kacang hijau, bukan. Sudah mulai berbagai-bagai tahap-tahapan yang sesuai tingkat usia. Masuk SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Jadi itu sama, pertumbuhan kita juga secara fisik, mental, intelektual juga bertumbuh sesuai usia itu. Demikian juga pengalaman-pengalaman iman yang kita hadapi, yang kita alami, juga membawa kita semakin mengerti apa itu ketaatan di dalam iman. Sehingga kita tidak kecewa. Dulu setiap saya berdoa gampangnya Tuhan jawab dan cepatnya. Tapi tadi kita sudah baca kan, Tuhan memang tidak terlambat. Tapi kata Tuhan tidak terlambat berarti Tuhan punya waktu sendiri. Makanya ada ayat berkata indah pada waktunya, bukan waktu kita ngatur. Tetapi pemberitaan di mimbar yang selalu iman itu digantikan dengan kalimat-kalimat suhesti. Nah inilah yang menjadi masalah yang merusak iman orang percaya. Nah oleh karena itu kita mari menyadari akan hal ini. Supaya dalam pertumbuhan kita. Jadi sekarang yang perlu kita pahami juga adalah apa? Sebagaimana tingkat pembelajaran di pendidikan kita berbeda. Tingkatan-tingkatannya begitu juga. Di dalam Tuhan membawa kita kepada pengalaman iman. Nilai-nilai yang ada dalam pengalaman iman itu tergantung sama, tidak beda. Nilai-nilai yang kita beroleh ketika kita sekolah, kita juga dalam pendidikan, sesuai dengan soal-soal yang diberikan. Nah ini, jadi begitu juga nilai-nilai pengalaman iman itu sampai yang menuju kepada tingkatan-tingkatan kedewasaannya, sesuai dengan masalah-masalah yang saudara akan alami. Dan saya alami, kita alami, yang akan hadir dalam hidup kita. Tetapi kita masih bawa-bawa ini satu kehidupan manja di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan selalu yang harus mengerti kita, Tuhan yang harus tahu dan lain sebagainya. Nah, itu bisa gampang kita pahami saudara, gampang kita cari tahu. Perhatikan saja setiap nyanyian rohani. Kenapa nyanyian PI berbeda dengan nyanyian pertumbuhan rohani? Beda. Kalau nyanyian PI apa? Nyanyian PI penghiburan dan apa nih? Apa nih kalimat depannya El Shaddai? Tak usah. Ya, dia hibur diri sendiri. Tak usah ku takut. Ini kacau biasa. Setiap kali nyanyikan kalimat ini selalu kacau. Datang di penghiburan. Tapi yang dia nyanyikan begini kalimatnya. Tak usah ku takut. Loh, yang mau dihibur ini orang yang berduka. Mestinya tak usah kau takut. Yesus menjagamu. Tak usah kau bimbang. Nih, ku bimbang. Aduh, so di penghiburan dia hibur lagi dirinya sendiri. Sedangkan yang mau dihibur ini yang kedukaan. Ya kan? Nah, jadi banyak sekali lagu-lagu PI untuk memberitakan Yesus, Tuhan Yesus, Roh Kudus penghibur, Tuhan menolong, Tuhan tahu segala pergumulan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itulah awal nyanyian awal-awal ini. Tetapi ketika kita mulai menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, maka sejalan dengan perjalanan hidup kita, hadirlah segala realita hidup itu. Yang di dalamnya sekaligus merupakan materi-materi didikan untuk kita bertumbuh di dalam iman. Nah, pertanyaannya, apakah kita kita dapat melakukan ketaatan di dalam iman kita atau apa? Ada yang sama sekali konyol, tidak pusing, tidak mau
selalu tidak mau direpot, tidak mau menggumuli dan tidak mau masuk dalam pergumulan. Tapi ada juga yang ngotot begitu rupa dan dia lupa dia sudah melakukan ketaatan di luar iman. Betapa sia-sianya melakukan ketaatan di luar iman. Oke? Mungkin sudah bingung, apa ini ketaatan di luar iman? Sederhana. Dalam kehidupan, contoh yang paling konkret saja. Setiap ibadah raya, selain kita puji Tuhan, kita dengar puji-pujian, kita dengar firman Tuhan, apalagi yang ada dalam rangkaian sebuah ibadah. Yang biasa kita lakukan. Kita memberi persembahan. Saya ingin tanya, kita bisa koreksi diri kita masing-masing. Makanya belajar selalu untuk introspeksi diri setiap saat. Karena itu juga bagian daripada bagaimana kita bergaul dengan Roh Kudus yang selalu sebagai penolong mengingatkan kita segala sesuatu yang sudah diajarkan kepada kita. Ketika, ini contoh soal yang sangat kecil, contoh soal saja. Pada saat kita memberi persembahan, berarti apakah kita lakukan itu ketaatan di dalam iman? Atau ini bahagian daripada rangkaian ibadah, liturginya ada bagi waktu untuk memberi persembahan. Jadi saya beri persembahan. Saudara tahu? Persembahan saudara diterima gereja, tapi tidak diterima Tuhan. Kenapa? Tidak dilakukan di dalam iman. Hanya karena itu bagian dari liturgi, jadi saya buka dompet, saya beri. Oleh karena itu juga pemberian saya apa adanya. Nah, ini contoh soal yang paling kecil. Nanti contoh lain lagi. Jangan pernah melakukan itu, saudara, dengan cara seperti itu. Hanya karena bagian dari liturgi, bagian dari susunan acara. Apa sebab? Semuanya, apa maksudnya ketaatan dalam iman? Ketaatan yang kita tahu persis apa kata firman Allah, dan itu adalah perintah Allah, perintah Tuhan kita lakukan. Ya, karena ada yang perintah Tuhan yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus pribadi lewat pribadi. Apa yang pribadi? Petrus, Petrus berkata, kalau engkau Tuhan ajak saya jalan di atas air. Tuhan bilang, marilah. Dan Petrus langsung turun. Tapi saudara kan tidak diajak berjalan di atas air, jangan coba-coba. Ya kan? Tetapi firman Allah yang berlaku untuk semua umat Tuhan. Berdasarkan apa kata Tuhan, saya lakukan, saya taati. Jangan lupa. Ya, nanti kita baru kembali kepada ayat tadi. Apa kata Tuhan, saya lakukan. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, tidak di dalam iman yang kita imani, yang kita percaya, yang kita yakini ada tertulis, maka itu adalah ketaatan yang sia-sia. Yang tidak membawa hasil apa-apa, namun saudara tunggu, tidak ada jawaban. Dan tidak ada, bukan tidak ada hasilnya. Tidak ada apa-apanya. Ini contoh soal yang paling gampang. Karena saya suka memberikan contoh yang konkret. Ya. Nah, ini sama. Jadi apapun yang kita lakukan, Alkitab menulis, semua lakukanlah oleh iman. Kita lakukan oleh iman. Jadi berdasarkan iman yang kita miliki, karena ada tertulis, itu saya lakukan. Itu ketaatan di dalam iman. Tapi kalau itu sudah terlalu terbiasa, seperti rangkaian satu ibadah acaranya, ada persembahan, maka saya lakukan. Apa itu yang saya lakukan? Saya memberi. Tapi bukan dengan
iman. Nah ini. Nah, contoh ini sama dengan setiap pergerakan hidup kita yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kita boleh melakukan ketaatan, tapi ketaatan itu oleh karena iman. Mari kita renungkan apa yang kita sudah baca tadi. Perwira ini datang kepada Kristus dan minta supaya menyampaikan dia punya hamba sedang sakit. Yesus berkata, aku akan pergi menyembuhkan. Nah, jangan Tuhan, saya tidak layak. Katakan sepatah kata saja. Tangkap ini perkataan. Katakan sepatah kata saja. Maka hambaku akan sembuh. Dan akhirnya Yesus berkata, Alkitab menulis Yesus jadi heran. Apa yang Yesus jadi heran di sini? Kagum. Apa yang dikagumi? Aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini. Yang dikagumi oleh Yesus, yang dimiliki oleh perwira Kapernaum, iman yang sebesar itu. Belum pernah aku jumpai di kalangan orang Israel. Kita sudah sekian lama menjadi orang percaya. Berbagai hal sudah kita jalani. Tapi hari ini kita belajar kembali tentang ketaatan di dalam iman. Sedangkan dikatakan iman sebesar biji sesawi saja sudah bisa pindahkan gunung. Jadi saudara, hal yang sangat disayangkan adalah ketika bahasa mimbar mengajar tentang iman, umat Tuhan hanya dibawa kepada sesuatu yang spektakuler. Sesuatu yang di luar nalar. Sehingga sebagian orang percaya, khususnya kalangan kita, hidup tanpa nalar. Bayangkan rusaknya itu. Padahal kemarin kita sudah belajar kan? Kemampuan iman ataukah kemampuan logika? Akal sehat. Apakah kalau kita beriman akal sehat kita hilang? Nah. Bahkan lebih daripada itu ada salah satu karunia Roh Kudus adalah roh hikmat. Berarti bukan cuma akal sehat biasa, tetapi brilian. Nah inilah, jadi spektakuler itu begini, dibawa kepada hal-hal yang ke arah mistik, kalau mau dikatakan. Jadi seolah-olah diarahkan kepada yang tidak mustahil, tidak ada yang mustahil. Memang tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Memang ada ayatnya. Tapi dalam hal apa? Apakah iman ini hanya untuk mengundang hadirnya atau mengharapkan hadirnya mujizat? Boleh kita katakan amin. Akan tetapi pemberita di mimbar harus menjelaskan bahwa mujizat saudara kembar dengan malapetaka. Mujizat saudara kembar dengan peristiwa terakhir. Tapi itu peristiwa-peristiwanya disingkirkan. Orang dikasih mabuk dengan mabuk. Akhirnya orang jadi mabuk agama. Ini tidak boleh terjadi. Mabuk agama kehilangan akal sehat. Tidak boleh terjadi. Kita hidup di dunia ini dan semua langkah-langkah ketaatan dalam iman itu kita lakukan di dunia, bukan di sorga.
kalau saudara menghadapi orang yang masih ditawarkan atau masih diperkenalkan tentang Yesus, belum lahir baru, dan kemudian dia terima Yesus, itu memang sangat mudah segala sesuatunya terjadi bagi dirinya orang itu. Karena itu memang pengalaman pertama. Tuhan memperkenalkan kedahsyatannya, Tuhan memperkenalkan kekuatan kemahakuasaannya, segala sesuatu semuanya gampang. Tapi tidak hanya itu. Tapi terhadap orang-orang yang sedang menjalani hidupnya sebagai orang percaya, mereka harus dibimbing, mereka harus dididik. Apa yang akan mereka alami, apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya untuk pertumbuhan imannya. Maka mereka pun akhirnya menyadari dan dapat menerima bahwa iman bukan hanya sekedar jawaban doa. Iman adalah ketaatan tanpa syarat. Dan ketaatan tanpa syarat itu adalah ketaatan di dalam iman, bukan ketaatan di luar iman. Oke? Nah, di sini kita bisa memahami. Dan benar, sepatah kata saja. Dan bukan cuma itu, pemahamannya dia jelaskan. Dan pemahaman itu membuat Yesus heran. Belum pernah aku jumpai iman sebesar ini. Kemudian pertanyaannya, dari mana pemahaman perwira ini memahami dan memberikan contoh? Aku seorang bawahan, ada komandan. Kalau atasan saya berkata pergi, saya pergi. Artinya saya taat melakukan apa yang dia katakan. Di bawah saya ada saya punya bawahan, ada anak buah. Kalau saya katakan kepada anak buah, lakukan ini, dia lakukan. Berarti dia taat atas kalimat perintah yang ada di dalam. Dia paham sekali. Berarti dia memahami akan hal ini, bahwa apapun yang Yesus katakan, dia tinggal ucapkan kepada anak hambanya dan dia sembuh. Ketaatan atas apa yang Tuhan firmankan. Ini sudah. Jadi iman tidak kita pakai untuk memanipulasi Tuhan. Untuk memenuhi segala keinginan kita, segala apa saja yang kita mau. Untuk memerintahkan Tuhan melakukan A, B, C, D. Tidak. Tetapi iman adalah untuk melakukan apa yang Tuhan katakan untuk kita lakukan. Bukan apa yang kita katakan untuk Tuhan lakukan. Terbalik kan? Nah ini. Ketika kita menghadapi orang-orang yang belum percaya, itu tidak sulit. Kenapa? Karena kita hanya baru memperkenalkan siapa Yesus adalah Tuhan. Adalah Allah. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya melalui doa-doa kita. Tapi setelah orang itu menjadi percaya, setelah dia jalani, setelah dia mulai dibentuk oleh Tuhan, setelah dia mulai melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan untuk bertumbuh, tanggung jawab kita untuk membimbing. Tapi sejauh mana kita paham? Bisa saja dia lebih paham. Bahkan kita sebaliknya akan belajar dari orang itu. Nah, kenapa? Karena hanya itu modal yang kita miliki. Pokoknya percaya saja. Memang demikian, percaya saja, akan tetapi kita juga perlu menyadari apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan kita. Nah, baik. Di dalam Lukas yang kita baca tadi, kita harus tahu beda bentuk peristiwanya. Sekalipun di Lukas itu adalah perumpamaan. Yang ada di Lukas pasal 18 tentang seorang janda yang minta supaya haknya diberikan kepadanya, kepada hakim. Konteksnya adalah berdoa dengan tiada jemu. Itu yang dimaksudkan. Berdoa dengan tiada jemu.
dan menyadari bahwa Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu, tetapi ada waktunya Tuhan turun tangan dan menangani segala sesuatu atas apa yang kita hadapi. Itu intinya di situ. Tetapi itu pun harus dilakukan dengan iman. Oke, baik. Mari kita selidiki lebih dalam tanpa penghakiman kepada si A dan si B. Nasihat-nasihat mimbar dan nasihat-nasihat hamba Tuhan ketika kita ada pergumulan. Dan nyanyian-nyanyian rohani selalu mengajak kita menyerahkan akan persoalan-persoalan kita kepada Tuhan. Padahal Tuhan tidak berurusan dengan persoalan, Tuhan berurusan dengan orang yang punya persoalan. Apa yang terjadi? Tanpa menghakimi tapi dengan belajar firman Tuhan, kita menemukan sebagian besar kita berdoa bukan berdoa dalam iman. Sudah taat berdoa karena dikatakan berdoa dengan tiada jemu. Saudara tahu? Berdoa dengan tiada jemu berarti ada satu keyakinan penuh atas apa yang Tuhan sudah janjikan dan Tuhan sudah katakan untuk dirinya atas persoalan itu. Karena ini persoalannya sangat jelas. Tapi apa yang terjadi? Sebagian besar orang percaya, mereka datang kepada Tuhan dan berdoa karena bebannya ini. Dan mimbar berkata, taruh di kaki Yesus, jangan bawa pulang. Saya sudah sampaikan kemarin kan? Tapi begitu kita amin, dia naik sendiri. Itu beban tidak akan lenyap karena beban melekat pada diri setiap orang yang punya beban. Satu saat sudah cukup lama, waktu kegiatan doa semalaman masih di bukit doa, ada seorang ibu belum mulai berdoa ini. Baru persiapan berdoa. Tiba-tiba ibu ini histeris. Teriak. Terus blok. Kayak pingsan. Dan ini banyak terjadi di mana-mana yang seperti ini. Saudara tahu kenapa? Inilah sebagian besar, walaupun tidak semua terbanting seperti itu. Sebagian besar orang datang di kaki Tuhan dan berdoa. Dia datang berdoa bukan oleh iman. Umat Tuhan datang dengan pikulan berat. Pikulan berat ini sudah mempengaruhi seluruh keberadaannya, termasuk emosionalnya, emosinya, atau perasaannya. Begitu berat, pikirannya kacau, dan lain sebagainya. Dan sama, orang-orang yang belum ada dalam Kristus, biasanya dia cari teman yang akrab dan curahan hati. Dan ketika temannya itu menjadi pendengar yang baik dan memberikan kalimat-kalimat yang menghiburkan, menguatkan, redahlah sedikit dia punya perasaan tertekan, rasa lega, pikirannya sedikit mulai jernih, tapi bukan berarti persoalan selesai. Nah sama. Ketika kita datang hanya membawa persoalan kita karena ada pujian yang mengatakan serahkanlah segala persoalanmu. Tuhan peduli, Tuhan mengerti segala persoalan yang kita alami. Ya memang benar. Siapa bilang Tuhan tidak mengerti? Tapi Tuhan tidak berurusan dengan persoalan. Camkan itu. Tuhan berurusan dengan orang yang punya persoalan.
Persoalan tetap persoalan, dia bukan orang. Yang perlu ditolong itu adalah orang. Yang perlu dibebaskan adalah orang, bukan persoalan. Nah, tapi apa yang terjadi? Oleh karena tekanan persoalan, tekanan daripada ini, perasaannya, pikirannya, dan lain sebagainya. Kalau tadinya curhat sama manusia, karena dia bukan orang percaya, sekarang dia sudah jadi orang percaya, dia curhat sama Tuhan. Oh, tiarap dia menyembah Tuhan. Dia menangis, dia menjerit, dia menggelepar, bahkan bisa pingsan. Karena apa? Tekanan-tekanan persoalan. Jangan lagi kita berkata, oh itu Roh Kudus bikin dia tabanting. Bukan persoalan yang bikin dia tabanting. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah dia selesai, apa yang dia alami? Pasti lega, karena semua sudah tertumpah, apalagi tertumpah di kaki Tuhan. Dia berdiri, puji Tuhan, segar, apalagi curhat di kaki Tuhan, lebih bagus daripada curhat pada manusia. Tetapi persoalan tetap tidak selesai. Ini tidak sesuai dengan ayat yang ada di sini. Kenapa? Karena itu baru pelepasan segala tekanan jiwa. Pertanyaannya, ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan dengan seperti ini, pertanyaannya, di manakah itu iman? Yang berfungsi ini apa yang membuat kita sampai menggelepar di hadapan Tuhan? Tekanan jiwa yang sudah kita tidak mampu pikul, sehingga emosional kita meledak. Masih ingat satu ayat yang selalu dibacakan di tempat pemakaman? Di dalam Tesalonika 4, aku mau saudara-saudara supaya kamu tahu tentang orang yang meninggal. Supaya jangan kamu berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ada yang kehilangan keluarga, meninggal, dan dia bisa berbulan-bulan tiap hari datang di kubur dan lain sebagainya. Kita kan kalau orang yang tidak paham, apa yang diharapkan dari orang yang sudah mati? Nah, ini sama. Tidak beda. Kita harus tahu, pada saat kita datang kepada Tuhan, sudah benar kita datang kepada Tuhan, tapi kita harus tahu, kita datang itu dengan apa? Dengan beban persoalan atau datang oleh iman yang ketaatan dalam iman yang membawa kita datang dan apa yang kita bawa. Harusnya apa? Ketaatan dalam iman. Ini sudah bagus melakukan ketaatan, datang kepada Tuhan. Tapi dia tidak datang dengan iman. Dia datang dengan persoalan. Jadi harusnya bagaimana? Sederhana. Iman datang dari mendengar firman. Jadi kalau saudara ada masalah, persoalan, cari dulu dia punya ayat tentang persoalan saudara. Karena firman Allah adalah jawaban. Apa kata firman Allah tentang masalah saudara? Itu yang saudara pegang. Dan itu yang saudara bawa datang di kaki Tuhan. Tapi tidak usah baklaim. Tuhan ada tertulis pasal sekian, ayat sekian. Engkau telah berjanji begini. Kami klaim, tidak usah kasih yang baklaim. Ini bukan manusia, Tuhan ini mau diklaim. Itu buat kita, pegang itu. Itu jawaban, dan kita datang kepada Tuhan.
Mengikat diri kita dengan apa yang menjadi janji Tuhan. Mengikat iman kita dengan apa yang... Kenapa? Ayat berkata, siapapun yang datang kepada Tuhan harus datang dengan iman. Sebab ada ayatnya dalam Yakobus, tanpa iman tidak berkenan. Sangat jelas. Makanya kita sering kecewa. Kenapa kecewa? Karena kita kita datang dengan iman. Tapi kita datang karena persoalan. Jadi kalau tidak ada persoalan, sangat jelas juga. Karena tidak ada persoalan, tidak datang sama Tuhan. Tidak ibadah, tidak doa, tidak puasa. Kenapa? Tidak ada persoalan. Berarti bagus juga ada persoalan ya. Menolong kita. Tapi jangan cari-cari persoalan. Tanpa dicari pun dia akan tetap hadir. Nah, ini. Ketaatan datang kepadanya. Doa dengan tiada jemu. Kenapa bisa tiada jemu? Karena ada firman yang sudah menetapkan akan dengan apa yang sedang kita hadapi. Ini perlu kita pahami. Nah, olehnya dikatakan, Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu. Berarti butuh juga pemahaman. Bahwa sekalipun dengan iman tiada jemu. Tetapi ada waktunya Tuhan. Dan bukan waktunya kita. Ini. Baik. Kita buka Kisah pasal 2. Pasal 3, sorry. Pasal 3. Di situ Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Oke, kita baca lebih baik ya. Saya baca duluan. Ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ganti. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ganti. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ganti. Ya, ingat ya, ada perkataan yang diucapkan yang bersifat perintah. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Saya baca 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Lanjut. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ganti. Ya, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo sama-sama. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan
karena kuasa dan kesalehan kami. Ya. Nah, saudara, jadi jelas Petrus menginginkan supaya mereka jangan salah paham. Karena itu sudah terjadi sampai kepada hari ini. Ketika ada orang-orang yang dipakai Tuhan, kita jadikan dia jadi Tuhan kedua. Kita harus menghargai, menghormati semua karunia yang Tuhan berikan. Tapi kita tidak usah mengkultus individukan siapapun. Apalagi menjadikan Tuhan kedua. Siapapun yang Tuhan pakai. Makanya Petrus sudah wanti-wanti. Mengapa kamu heran tentang kejadian ini? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Karena inilah yang sudah terjadi sampai saat ini. Ya. Orang-orang yang didewakan dan orang-orang yang mendewakan dirinya. Oke, sekarang kita lihat penjelasan berikut. Ayat yang ke-16. Baca sama-sama, 2, 3. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Mari kita pahami ini. Semua adalah hasil pekerjaan daripada Tuhan. Memberikan, mengaruniakan kesembuhan bagi orang ini. Dan orang yang lumpuh dari sejak lahirnya itu berjalan. Kapan dia berjalan? Dia baru menatap, sudah mengharapkan sesuatu. Berarti sudah ada sesuatu iman yang muncul. Dan Petrus berkata, "Mas perak tidak ada pada kami, apa yang ada pada kami kuberikan padamu dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah." Dan Petrus pegang tangan kanannya, bantu dia berdiri. Kemudian dia berjalan. Gemparlah, bukan berjalan, berloncat dan berjalan. Inilah mujizat yang Tuhan lakukan secara luar biasa oleh kuasa nama Yesus Kristus. Di antara pekerjaan Allah dan keyakinan orang tersebut dan ketaatannya ketika ia ditarik tangannya oleh Petrus dan dia bangkit dan berjalan bahkan meloncat. Bukan sugesti seperti yang sering dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Paksa orang berdiri berjalan dan disuhesti. Bukan. Tapi iman. Karunia yang diberikan oleh Tuhan atas orang itu untuk dia sembuh. Dan iman yang dimiliki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan belakangan ini? Bukan nama Yesus. Nama Yesus diganti dengan minyak urapan. Nama Yesus diganti dengan perjamuan suci. Minyak urapan yang dipakai untuk mengurapi disuruh minum oleh pendeta dan dia minum. Dan aneh, sembuh. Nah inilah yang bahaya. Kalau dia tidak sembuh lebih baik. Tapi kalau dia sembuh inilah yang bahaya. Sehingga orang tidak lagi kepada nama Yesus tapi kepada minum minyak urapan. Perjamuan suci bukan lagi diminum, tapi dipakai gosok bisul. Disiram di atas tempat kuburan-kuburan keramat untuk mensterilkan roh-roh jahat. Di mana ada ayatnya yang seperti itu? Tapi hamba-hamba Tuhan sudah menggantikannya. Betapa pentingnya kita mendalami hal-hal yang ada hubungannya dengan iman. Supaya kita tidak menjadi mistik, Kristen mistik. Bukan nama Yesus lagi yang kita pakai untuk menjaga, padahal kita boleh berdoa minta Tuhan kirim pasukan malaikat
menjaga dan lain sebagainya, tapi bendera dan pernik-pernik yang ditanam di dalam tanah. Apa bedanya dengan dukun yang menanam di depan pintu-pintu pagar dan lain sebagainya? Apa bedanya? Inilah pengalihan iman, pencemaran iman, penghinaan terhadap nama Yesus Kristus. Oh, kami lakukan itu pakai juga nama Yesus. Iya, tapi kenapa mesti pakai bendera? Kenapa mesti pakai tanaman sesuatu yang ditanam di dalam tanah untuk menjaga diri? Apa bedanya dengan pedukunan? Itu sebabnya kita harus melakukannya. Ketaatan dalam iman. Jadi akhirnya keyakinan seseorang bukan lagi kepada atau iman yang seharusnya berdasarkan firman, bukan lagi terfokus kepada nama Yesus, Tuhan Yesus. Apalagi sekarang doktrin tentang Yesus adalah Allah sudah mulai juga terganggu, sehingga sudah ada secara resmi keluar pernyataan dan sudah ada kelompok gereja yang meyakini Yesus bukan Allah. Luar biasa kan? Nah, ini yang akan kami bahas di dalam penyelaman rohani antara lain. Give back my church. Kembalikan gerejaku. Itu tema daripada penyelaman rohani nasional 2023. Yesus adalah kepala gereja, tetapi hamba-hamba Tuhan Yesus tidak. Seperti nyanyian anak sekolah minggu. Serigala ada lobangnya, burung ada sarangnya, tapi Yesus tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Secara teologis atau secara alkitabiah, semua hamba Tuhan mengakui Yesus adalah kepala gereja, tapi ia belum pernah belum pernah mendapat tempat untuk duduk sebagai kepala gereja. Karena gereja-gereja Tuhan telah memahkotai dirinya masing-masing dengan mahkota-mahkota buatan sendiri. Hamba-hamba Tuhan memahkotai dirinya sendiri dengan berbagai mahkota buatan-buatan sendiri. Dan Yesus tidak punya tempat bagi gerejanya. Iman telah diselewengkan. Iman telah dicemari. Nama Yesus telah mengalami penghinaan, pelecehan, berbagai macam bentuknya. Yang kita anggap itu adalah rohani karena dilakukan di dalam kalangan kekristenan dan dilakukan di kalangan gereja dan pelayanannya. Apakah kita masih membutuhkan pengganti untuk iman seseorang bisa sampai kepada Yesus? Tidak butuh lagi perantara. Kalau kita masih membutuhkan perantara untuk kita bisa kontak iman dengan Kristus, apa bedanya dengan kejatuhan gereja pada gereja yang mula-mula, pada gereja purba, ketika orang mulai menempatkan berbagai macam patung dalam gereja dan lain sebagainya, baik patung Yesus, patung lain-lain dan juga patung santo-santo atau orang-orang kudus. Apa bedanya? Tidak beda. Karena ada benda pengganti atau ada benda penolong menjadi media untuk kita bisa fokus kepada Kristus. Ada media untuk kita bisa konsentrasi. Tidak bisa. Tidak ada perantara lagi. Ia adalah imam besar. Dia adalah Yesus Kristus adalah Allah. Dan setiap orang percaya boleh langsung melakukan perbuatan-perbuatan imannya. Kita baca beberapa ayat sebelum berdoa dalam Yakobus pasal 2. Yakobus pasal 2. Mulai ayat 14. Ayat 14 kita baca sama-sama. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu? Ya. Oke? Dan ketika ketika Yakobus menulis oleh dalam Roh Kudus seperti ini,
maka ia memberikan contoh konkret dengan peristiwa di dunia, bukan peristiwa di langit. Karena iman dipakai untuk di dunia dan dilakukan. Nah, ini contoh konkretnya. Kita baca ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya? Bukankah ini peristiwa di dunia? Lanjut, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, bagaimana kita bisa melakukan ketaatan? Padahal ini ketaatan dalam iman. Ya, sekarang ada perdebatan. Perdebatan itu di dalam ayat berikutnya, pendapat-pendapat. Kita baca. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadaku imanku dalam perbuatanku. Nah, hai manusia yang bebal. Lanjut, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Lihat contoh berikut. 21. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Oke? Jelas ya? Jadi ketaatan itu lakukanlah dalam iman. Makanya kita perlu memahami, semakin mendalami firman untuk kita tahu apa maunya Tuhan. Apa kehendaknya supaya kita bisa lakukan. Bahkan apa perintahnya. Dan dikatakan oleh firman Allah, perintah-perintahnya tidak berat, oleh karena inilah kasih kepada Allah, yaitu mentaati perintah-perintahnya. Saudara, kapan ketaatan kita atas firman Tuhan itu dapat kita lakukan? Dalam segala kondisi apapun, jika kita mengasihi Tuhan. Itu tidak bisa dipisahkan. Makanya Alkitab berkata ada 3 yang masih tertinggal. Yaitu kasih, iman, dan pengharapan. Dulu biasanya orang membuat satu logo. Ya, tapi sekarang saya sudah tidak pernah melihat lagi. Ada logo yang seperti ini dan ada, itu biasanya jadi leonting dulu. Gambar hati, salib, dan jangkar. Tapi sekarang sepertinya sudah lenyap. Sudah diganti dengan tato. Ya, dulu populer ini. Baik laki-laki, baik perempuan. Hati, salib, jangkar. Karena jangkar itu adalah logo tentang pengharapan. Mari kita belajar dan melakukan ketaatan oleh karena iman kita. Kita berdoa, kita bangkit berdiri. Jangan lupa kita sudah lahir baru, kita sudah hidup oleh iman, kita sudah sedang jalani apapun pergumulan, apapun yang Tuhan bawa kita kepada berbagai pengalaman iman. Jangan lupa
bahwa hidup yang lama sudah lewat. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, haleluya. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Untuk kami boleh hidup dan taat di dalam iman pada Amin. Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup. Terima kasih kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus terus memberikan pencerahan bagi kami dan mengajar kami lebih lagi. Amin. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi pribadi-pribadi yang tegar, teguh, kokoh, kuat, tidak tergoyahkan. Dan tetap taat di dalam iman. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Berkati seluruh jemaat-Mu, setiap pergumulan mereka, segala keberadaan mereka, apapun. Biarlah Tuhan Roh Kudus sebagai roh penolong, menolong setiap pribadi dalam keberadaan mereka masing-masing. Dan semua dapat menyelesaikan segala sesuatunya dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu, baik yang lemah, yang sakit, yang susah, dan dalam pergumulan berat, semuanya Tuhan campur tangan dan menjamah setiap pribadi. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan. Engkau tilik akan segala keberadaan kami, dan berkat Allah turun atas kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa, negara, pemerintah kami, Bapak Presiden dan wakilnya dan seluruh aparat pemerintahan tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa-desa dan semua dusun. Semuanya Tuhan, setiap aparat diberikan roh takut akan Allah. Amin. Roh hikmat akal budi. Amin. Dalam menjalani tanggung jawab mereka. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh jemaat yang telah ambil bagian dalam penyelesaian finishing gereja. Tuhan tolong sehingga kami semuanya Tuhan dapat lagi beribadah kembali di tempat yang telah Tuhan dan sedang dibangun ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan. Dan berdoa secara khusus juga untuk pemberangkatan jenazah daripada Ibu Kekasih daripada Lucia Umar. Tuhan tolong semuanya Tuhan campur tangan dan semuanya tiba dengan selamat sejahtera, tidak kurang satu apapun. Dan Tuhan memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga dan semua keluarga yang dalam duka cita. Terpuji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus
adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Amin. Dibuatnya kita hidup bijaksana. Amin. Sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan. Amin. Sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara. Akhir kata pesan Tuhan di tahun 2023, berharap untuk yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Shalom.